Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Keyakinan kuat Ye Chen sedang memudar sedikit demi sedikit. Kekuatan tubuh roh mistik membuatnya tidak bisa menyerang balik. Pada saat krisis, metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempur melintas di benak Ye Chen, menyebabkan mata hitam besarnya memancarkan cahaya yang bagus. Saudara Liu Yi, saya harap jurus terlarangmu dapat membantuku keluar dari masalah. Tiba-tiba, Ye Chen menutup matanya sedikit. Ye Chen menutup matanya. Di mata penonton, Ye Chen dianggap menyerah dan bersiap untuk menutup matanya untuk mati, karena teratai besar itu hampir tertutup sepenuhnya. Pada akhirnya Sekte Zhengyang lah yang akan menjadi pemenang utamanya. Sampai saat itu, Cheng Kun tersenyum kejam dan berbaring di kursi lagi dengan malas. Di sini, Chu Xuanwei berdiri lagi, tubuhnya gemetar, wajahnya tampak pucat, hatinya sakit seperti jarum, seperti saat berikutnya melihat murid kesayangannya dalam keadaan hidup dan mati. Pada saat ini, kata-kata Cheng Kun bergema di antara penonton lagi berkata, "Jika kalian berlutut dan memohon padaku, mungkin aku dapat agar membuat jasad Ye Chen tetap utuh." Ketika mereka melihat mata yang Dingtian terbuka, Cheng Kun tiba-tiba mendengus, itulah akibatnya karena telah mencari masalah dengan Sekte Zhengyang. Tunggu. Chu Xuan'er bergegas maju. Sudah terlambat. Cheng Kun mencibir, dan segera melihat ke platform pertempuran. Xuan'er, hancurkan Ye Chen. Begitu kata-kata Cheng Kun jatuh, suara mendesis keras datang dari teratai besar yang akan menutup. Di atas awan Dong Huang Taixin berkata, dia masih hidup dan matanya penuh kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Cheng Kun sialan, kau pikir dia mampu membunuhku? Begitu kata-katanya jatuh, raungan Ye Chen datang dari platform pertempuran di bawah, dan teratai besar yang baru saja ditutup meledak, dan Ye Chen hancurkan secara brutal. Bagaimana ini mungkin? 3 jurus terlarang dihancurkan berturut-turut, Jining Suang terkejut, dan bahkan darah disemprotkan pada saat yang sama. 3 pasang mata yang indah menatap Ye Chen dengan luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Ekspresi Jining Suang tidak acuh tak acuh, ini tidak mungkin. Dia adalah tubuh roh mistik. Dia tahu kekuatan jurus, bukan tidak mungkin untuk menjebak seseorang yang di tahap inti manusia. Tapi sekarang, segel itu bahkan dirusak. Luar biasa. Cheng Kun bergumam, bagaimana mungkin dia berhasil melepaskan diri? Chu Xuan sambil meneteskan air mata berkata, aku sudah tahu kau tidak akan membuatku kecewa. Bocah ini benar-benar gila. Iya. Mengapa rambut hitamnya begitu putih? Seseorang membuat suara kejutan karena terkejut. Begitu komentar ini keluar, lebih banyak mata beralih ke Ye Chen, yang belum berada di udara. Rambut hitam gelapnya memiliki banyak rambut putih. Tidak hanya itu, tetapi juga rune aneh di alisnya. Apakah efek dari menggunakan jurus terlarang? Jurus terlarang ritual langit. Yang Dingtian dan Liu Yi dari Sekte Heng Yue membuka mulut mereka secara berurutan, menatap rune di hati Ye Chen. Tidak hanya mereka, tetapi banyak orang di tempat kejadian juga melihat petunjuknya. Rune hati Ye Chen hanya dapat diungkapkan dengan menggunakan jurus terlarang ritual langit. Dengan cara ini, ada kilatan cahaya di mata semua orang, seolah menebak bagaimana Ye Chen menerobos perangkap. Dia pasti menggunakan jurus terlarang ritual langit untuk membakar esensi darah, dan segera meningkatkan kekuatannya, dan menerobos perangkap segel teratai. Tidak terduga, ini benar-benar mengejutkan.
Tebasan 8 malapetaka. Dalam keterkejutannya, Ye Chen, yang telah melonjak dalam kekuatan tempur, telah menebas pedang. Karena peningkatan tajam dalam kekuatan tempurnya, pedang ini lebih agresif daripada sebelumnya, sehingga satu tubuh Jining Suang tidak berani melawan, tetapi tiga tubuh Jining Suang saling mengepung dalam sekejap, dan kemudian memindahkan sidik jari untuk membuat perisai untuk melindungi dari serangan Ye Chen. Suara retakan batu platform pertempuran terus berdering. Tebasan 8 malapetaka terlalu agresif dan tak tertandingi dalam kekuasaan. Tekanan pada platform pertempuran memecahkan celah dan menyebar ke tepi platform pertempuran tanpa batas. Boom! Dalam sorotan, Ye Chen menebas perisai 3 warna. Di tempat, perisai pelindung 3 warna pecah. Suara tabrakan sangat tajam, dan 3 tubuh Jining Suang jatuh ke tanah di tempat dengan setengah pisau Ye Chen, dan seluruh platform pertempuran retak. Pada saat yang sama, ludah darah disemprotkan pada saat bersamaan membuat wajah Jining Suang pucat seketika. Adegan ini, momen ini diatur. Ini adalah pemandangan yang mengerikan semua panas. Tubuh misterius, legenda yang tak terkalahkan, setengah berlutut di tanah oleh pedang, dan itu adalah kekuatan gabungan dari 3 tubuh misterius. Hanya dengan kultivasi tahap inti manusia. Pada saat ini, terlalu banyak orang mulai mempertanyakan legenda, dan legenda yang tak terkalahkan bukannya tak terkalahkan. Padahal mereka berdua memiliki tingkat kultivasi yang sangat terpaut jauh. Kelihatannya pemilik tubuh roh mistik tetap dapat dikalahkan. Tapi Jining Suang masih memiliki banyak jurus pamungkas, dia juga masih belum menggunakan senjata spiritual dan serangan rohnya. Jining Suang masih memiliki peluang untuk memenangkan kompetisi ini. Di kursi, kakek Zuge berkata, "Biyou, tidak perlu menunggu kultivasinya setingkat denganmu, kau pasti sudah dapat dikalahkan oleh Ye Chen." Aku tahu. Bahkan Biyou sendiri tidak menyadarinya. Ketika dia melihat platform pertempuran, dia bahkan gemetar dalam berbicara, pipinya yang indah sedikit pucat, dan dia pernah memandang rendah Ye Chen. Sekarang kekuatan Ye Chen berada di atasnya, jika mereka berada di peringkat yang sama, dia pikir dia akan dikalahkan. Sepertinya tubuh roh mistik itu bukannya tak terkalahkan. Suara penonton telah meningkat satu demi satu. Ini, bagaimana ini mungkin? Cheng Kun kembali menghancurkan meja dan kursi di sebelahnya, Ye Chen ditakdirkan mati, dan 3 tubuh Jining Suang setengah berlutut di tanah, membuatnya sangat marah. Boom! Ada raungan dan ketika semua orang melihatnya, Ye Chen telah terguncang kembali oleh keterkejutannya, dan tubuhnya yang jatuh menghancurkan platform pertempuran. Melihat Jining Suang yang berlawanan, telah bangkit, dan 2 tubuh Jining Suang telah berubah menjadi asap hijau, yang berarti bahwa jurus rahasia 1-3 tubuh telah mencapai batas waktu, dan ketiga tubuh Jining Suang telah menjadi satu lagi. Kamu benar-benar mengejutkanku. Jining Suang dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Tapi kau tetap tidak akan mampu mengalahkanku. Ye Chen menjawab, jika belum mencapai akhir, tidak akan tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Saat kata-katanya diucapkan, 2 napas emas terbang keluar dari tubuh Ye Chen, jatuh di sisi kiri dan kanannya, dan kemudian, di bawah perhatian publik, mengembun menjadi 3 tubuh Ye Chen lainnya. 3 energi dalam satu tubuh, di atas awan Dong Huang, yang malas di kursinya di tengah ketiadaan, tidak bisa menahan diri untuk duduk diam. Dia bahkan bisa melakukan ini, jurus itu hanya dapat dimiliki oleh tubuh roh mistik,
kenapa kultivator tahap inti manusia dalam waktu sesingkat itu. Di atas arena, Ji Ningsuang memandangi tiga tubuh Ye Chen di sisi yang berlawanan, dan penampilannya berubah lagi. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa itu adalah jurus tiga tubuh? Dia berpikir bahwa jurus terlarang tertinggi hanyalah tubuh bisa dilakukan tubuh roh mistik di dunia ini. Ya, saya tidak pernah berpikir Ye Chen akan melakukannya. Gila, ini benar-benar gila. Kakek Zuge, yang sedang duduk di kursinya, melompat, dan teriakan itu terdengar di antara penonton. Apa yang terjadi dengan Ye Chen? Kenapa tidak ada jurus yang tidak dapat ia kuasai? Setiap orang memiliki keraguan yang ekstrim. Jika Anda mengatakan bahwa Ye Chen dapat menggunakan jurus terlarang manusia biasa itu masih dalam hal wajar, tetapi jurus terlarang tertinggi satu energi dalam tiga tubuh hanya dapat dilakukan oleh tubuh roh mistik. Situnan berkata, kenapa rasanya aku seperti bermimpi? Seperti yang Dingtian, mereka juga membuka mulut dan tidak bisa berbicara untuk sementara waktu, dan hanya Cusuan mengepalkan tangan batu gioknya dengan lembut, melihat ke arena, dan bergumam, Ye Chen, muridku, sebenarnya ada apa dengan dirimu? Ketika semua orang terkejut, salah satu dari tiga tubuh Ye Chen berubah menjadi asap biru dan menghilang. Kenapa tiba-tiba berkurang satu? Mulut Ye Chen dipenuhi dengan sedikit darah. Apa karena energi meridianku berkurang? Ye Chen mempelajari jurus terlarang satu energi tiga tubuh melalui mata roda abadi, tetapi karena Ye Chen bukan klan abadi, Ye Chen tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mata roda abadi. Sama seperti jurus terlarang tiga tubuh, ini adalah jurus terlarang yang dimiliki tubuh roh mistik. Adapun dua tubuh Ye Chen lainnya yang dia ubah, salah satunya menghilang. Yang bisa Ye Chen pikirkan hanyalah garis keturunan, jurus terlarang tertinggi ini selalu disempurnakan hanya oleh pemilik tubuh roh mistik. Ye Chen bukan tubuh roh mistik. Masuk akal juga untuk tidak dapat melakukan semuanya. Meskipun hanya membuat satu tubuh itu sudah cukup. Ye Chen menggunakan jurus terlarang ritual langit, kekuatan tempurnya telah melonjak, dan masih dua orang, jadi ini adalah dua pertarungan lawan satu. Perisai Ki Alam, formasi Bagua, klon bayangan. Tiga jurus rahasia dilakukan lagi. Karena Ye Chen ada dua tubuh, jadi ada lebih dari 40 klon bayangan di seluruh platform pertempuran, yang benar-benar mengejutkan para penonton. Sekarang, giliranku. Ye Chen menggeram, dan lebih dari 40 klon Ye Chen mengepung Ji Ningsuang, terlepas dari perintahnya. Penampilan Ji Ningsuang berubah, dan dia buru-buru menunjukkan jurus rahasianya. Di antara lebih dari 40 Ye Chen, ada dua tubuh inti. Ledakan. Segera, ada raungan di arena. Ini adalah pemandangan yang sangat besar. Seluruh platform pertempuran besar hanya bisa melihat sosok Ye Chen, lebih dari 40 klon, dua tubuh inti, dan Ji Ningsuang tenggelam. Darah berceceran dan menodai platform pertempuran. Meskipun dia adalah kekuatan luar biasa dari tubuh roh mistik, dia juga terus-menerus terluka. Hujan pemusnah. 3000 lingkaran bunga. Serangan angin debu. Dalam keputusasaan, Ji Ningsuang sekali lagi menggunakan jurus rahasia. Dengan langit turun hujan, bunga dan angin, klon Ye Chen, formasi dan perisai Ye Chen dihancurkan lagi. Di atas awan, Dong Huang Taixin berkata, sebenarnya apa yang telah ia santap sehingga ia bisa tumbuh sehebat ini. Bahkan jika dia memiliki lautan inti yang cukup besar dalam tubuhnya, namun ia tidak akan mampu menggunakan jurus berkali-kali. Fuya menghela nafas.
Pasti ada misteri di dalam tubuhnya. Dong Huang Taixin mengerang dalam-dalam, lalu membuka mata langit, menatap Ye Chen di bawah, dan kemudian setelah melihatnya, dia melihat cahaya dan melihat ke area terlarang Sekte Zhengyang. Dia dapat melihat 9 klon Ye Chen duduk di wilayah terlarang Sekte Zhengyang pada meridian spiritual bumi. Pantas saja energi yang berlimpah. Jurus cermin 9 langit muslihat. Suara Jining Suang terdengar seperti dewi. Dia penuh noda darah di tubuhnya. Bahkan jika dia kuat, dia tidak bisa menyembuhkan lukanya sejak awal. Sekarang tangannya terlipat dan dengan cepat memindahkan sidik jarinya. Tiba-tiba, dia terbang dengan kecemerlangan yang mempesona. Segera, cermin spiritual besar dengan tinggi 10 kaki dan lebar 5 kaki muncul, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan energi 3 warna, dikelilingi oleh awan berkabut, dan suasananya luar biasa, memberi orang tekanan besar. Hal yang paling aneh adalah bahwa Jining Suang seperti peri, berdiri di cermin besar. Ketika melihat cermin roh besar ini, di atas awan Dong Huang Taixin berkata, "Astaga, Ye Chen benar-benar menguasai semua jurus dan pemilik tubuh roh mistik juga sama menguasai banyak jurus." Apa itu? Di bawah, penonton melihat ke cermin roh besar, ekspresinya menjadi sedikit terkejut. Aku belum melihatnya. Kali ini, lelaki senior Zuge menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku belum mendengarnya. Paksaan yang sangat kuat. Di atas arena, Ye Chen, yang berlawanan dengan Jining Suang, menatap cermin roh besar dengan rajin. Belum lagi Jining Suang berada di tengah cermin, dia bahkan lebih terkejut. Saat dia mengerang, cermin roh besar itu berdengung dan bergetar. Tiba-tiba, cermin roh mekar dengan cahaya yang menyilaukan, dan cahaya yang bersinar-bersinar di seluruh platform pertempuran. Segera, klon Ye Chen menghilang satu persatu kemana cermin spiritual, semua jurus Ye Chen dimusnahkan. Tiba-tiba, Ye Chen memuntahkan darah, dan terkejut. Dengan geraman Ye Chen, dia melangkah keluar tiba-tiba, lalu mengangkat tangannya dan serangan naga dengan pukulan, disajikan dengan bayangan naga emas besar, meraung ke arah roh cermin. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa serangan Ye Chen tidak mengguncang cermin roh besar, dan bayangan naga yang memukul benar-benar memantul ke arah Ye Chen setelah dipantulkan oleh cermin roh. Seranganku dapat dipantulkan. Ye Chen tertegun di dalam hatinya, dan segera, dia meninju pukulan, menghancurkan bayangan naga yang bergegas maju. Melihat Jining Suang di cermin roh besar, dia tampak acuh tak acuh, dia sedikit mengangkat lengan batu gioknya, mengulurkan jari, dan kemudian menunjuk ke arah Ye Chen, jari yang tak tertandingi ditembak dari jari batu gioknya. Jari itu terbang keluar dari cermin roh dengan cepat, membuat suara melolong yang keras. Melihat ini, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang, mengepalkan tangannya, dan berdiri di depannya untuk memblokir. Jari itu menghantam langit, dan itu memicu percikan terang. Ye Chen memuntahkan darah di tempat dan terbang keluar. Tangannya kabur dan lengannya sakit dan sakit. Suara alam berdengung dan Ye Chen tidak bisa menahannya. Boom! Ye Chen yang jatuh menstabilkan tubuhnya, dan kakinya membuat 2 jejak kaki yang dalam di peron. Kekuatannya lebih dari 3 kali lebih kuat. Ye Chen batuk darah, dan berkata dalam hatinya, dia jelas merasa bahwa kekuatan jari Jining Suang lebih dari 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Orang di cermin inkarnasi, apakah cermin roh besar itu memberkati kekuatannya? Mata Ye Chen menyipit,
dia bisa berpikir bahwa hanya pengekangan aneh pada cermin roh itu yang akan membuat serangan Jining Suang di cermin 3 kali lipat. Sebelum mengalahkan Jining Suang, aku harus menghancurkan cermin aneh ini dulu. Dengan mengatakan itu, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau emas, lalu melangkah keluar, melompat, memegang pisau dengan kedua tangan, dan menebas cermin. Tebasan 8 malapetaka. Dengan raungannya, pedang emas bergetar. Seperti sebelumnya, Ye Chen menebas cermin roh dengan satu tusukan dan gagal mengguncang cermin roh. Sebaliknya, dia terkejut muntah darah dan terbang keluar. Ini belum berakhir, cermin roh memiliki kemampuan untuk memantulkan serangan. Ye Chen berlutut di tanah. Segera setelah itu, darah Ye Chen berkedut di tubuhnya, dan darah lain menyembur keluar. Di antara cermin roh, Jining Suang menembak lagi, dan serangan jari 3 kali lipat oleh kekuatan cermin roh, seperti tembakan meriam ke Ye Chen. Segera, suara tabrakan logam melewati penonton. Ye Chen, yang baru saja berdiri diam, terkejut dan terbang di tempat, dan bahkan pedang di tangannya pun terkejut. Di atas awan Xuan Chen berkata, "Cermin 9 langit, apakah kekuatannya sebesar itu?" Dong Huang Taixin menjawab, "Itu adalah jurus rahasia terkuat yang dimiliki kultivator tubuh roh mistik, tidak dapat dihancurkan dengan jurus biasa. Apakah tidak ada cara untuk memecahkannya?" Fuya dan Xuan Chen memandang Dong Huang Taixin. Tentu saja ada. Dong Huang tersenyum terlalu tulus, dan itu sangat sederhana, juga sangat mudah. Mendengar kata-kata itu, Fuya dan Xuan Chen menggerakkan bibir mereka. Dua serangan puncak Ye Chen gagal mengguncang cermin apalagi memecahkannya, yang pada dasarnya tidak mungkin baginya. Itu karena kekuatannya tidak cukup. Dong Huang Taixin tertawa terbahak-bahak, kekuatan absolut menekannya, dan itu bisa dipatahkan dengan satu pukulan. Raungan di medan perang berlanjut, Ye Chen sudah cukup malu, dia tidak bisa menembus cermin mistik, dan setiap kali dia menyerang, dia akan benar-benar bangkit kembali. Beberapa serangan dipantulkan, dan Jining Suang di cermin melanjutkan tembakan dan berkahnya lebih dari 3 kali lipat, membuatnya berdarah. Ye Chen bergumam, "Aku terpaksa harus menggunakan kartu as milikku. Itu masih taktik biasa, pedangnya belum keluar, tapi desis pedangnya cukup keras. Tapi kali ini, hal lain ditambahkan ke pedang merah darah. Melihat dengan cermat, itu adalah petir hitam yang mengelilingi pedang merah darah. Itu kekuatan petir." Dong Huang Taixin memecahkan misteri dengan kata lain, mampu melihat petir hitam yang tertinggal di pedang merah. Bocah ini tidak hanya mempunyai api, tetapi dia juga memiliki petir. Fuya dan Xuan Chen juga terkejut. Jika mereka tidak melihat Ye Chen mengeluarkan petir, mereka bahkan tidak akan tahu bahwa Ye Chen memiliki petir hitam. Petir hitam itu. Di bawah, sudah ada lebih dari satu orang yang melihat petir hitam di pedang Ye Chen. Senior Zhuge pun berkata, "Kekuatan petir, bocah ini memiliki banyak harta karun di dalam tubuhnya." Yang Dingtian memandang Chu Xuan di sampingnya bertanya, "Adik Chu, apa kau tahu di dalam tubuh Ye Chen tersimpan kekuatan petir?" Chu Xuan melihat platform pertempuran dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Saya tahu dia memiliki api sejati. Tapi aku tidak tahu kalau ternyata dia memiliki petir, aku juga tidak pernah merasakan kekuatan petir itu di dalam tubuhnya." Chu Ling berkata, "Kakak muridmu itu kelihatannya menyimpan banyak rahasia." Chu Xuan menghela nafas. Di atas panggung, Jining Suang juga melihat petir hitam pada pedang Ye Chen,
dan sepertinya mengenalinya sebagai kekuatan petir. Jika kekuatan petir dan jurus angin dewa tidak dapat menghancurkan cermin, itu mustahil. Ye Chen memegang pedang di tangannya, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Kekuatan pedang telah berkumpul ke puncaknya, pedang berdengung, dan guntur-guntur mengandung kekuatan teror yang dapat menembus segala sesuatu. Guntur adalah jenis atribut yang paling sombong. Jika cermin tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan petir, Ye Chen hanya bisa menggunakan jurus terlarang mata roda abadi dengan mengorbankan usia. Ji Ningsuang sekali lagi menggunakan metode rahasia dan menembak dengan satu jari. Dengan raungan Ye Chen, dia menembak cermin seperti dewa. Hancurlah untukku. Raungan lain, Ye Chen tiba-tiba mengucapkan pedang. Pedang yang tak tertandingi menembus serangan jari Ji Ningsuang, dan pedang itu menunjuk ke cermin. Dengan begitu Ji Ningsuang sendiri terluka karena efek serangannya. Klik. Suara retakan itu terdengar terlepas dari urutannya. Cermin sebenarnya ditembus olehnya dengan pedang, dan Ji Ningsuang di cermin juga dipaksa keluar. Darah menumpuk dan menembus cermin. Ye Chen tidak berhenti. Sebuah pedang menunjuk Ji Ningsuang. Dengan kecepatan yang begitu cepat dan serangan yang begitu dekat, ditambah kekuatan petir, Ji Ningsuang pun sulit untuk melarikan diri. Pedang Ye Chen pun menembus bahu Ji Ningsuang. Chen pun menembus bahu Ji Ningsuang. Chen pun